Halo Kak, Halo, nama Kakak siapa nih? nama saya Rian Nasrun. Oke, Kak Rian Nasrun. Saya akan mempertanyakan tentang interpersonal skill Kak. Jadi Oke, di sini kita ada 15 pertanyaan. Yang pertama adalah, menurut Anda, apakah interpersonal skill sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? sangat dibutuhkan karena interpersonal skill mempelajari bagaimana cara kita menanggapi dan merespon jawaban dari setiap pertanyaan orang lain dan bagaimana cara kita bicara dengan orang lain, bagaimana bahasa tubuh kita dan bagaimana kalimat yang kita lontarkan. Gitu sih. Pertanyaan kedua nih Kak, menurut Oke. Anda, apakah ketika kita bisa mencintai diri sendiri akan sangat menentukan seberapa besar kita bisa mencintai orang lain? Betul. Sebelum mencintai orang lain, alangkah baiknya kita mengenali diri kita sendiri dulu. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang ingin kita tuju dan kita gapai di masa depan nanti. Setelah itu baru kita boleh mencintai orang lain karena kita sudah membuat diri kita senang terlebih dahulu. Baik ya. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, apakah penampilan menarik sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Sangat dibutuhkan. Contohnya, di setiap penampilan menarik itu dapat menarik pandangan orang lain dan bagaimana orang menilai penampilan kita. Dan kita harus menyesuaikan di setiap tempat yang ingin kita tuju, seperti melamar kerja, di kantor, kuliah, baik di tongkrongan atau tempat kita main. Itu sih. Pertanyaan keempat nih Kak, menurut Anda, bagaimana cara Anda untuk menjadi seseorang yang bisa berpikir positif? Selalu berpikir baik dan jauhi hal-hal negatif seperti kepo terhadap urusan orang lain, mencampuri urusan orang lain, dan menjauhi hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat bagi diri kita sendiri. Itu sih. Oke. Pertanyaan kelima nih Kak, menurut Anda, bagaimana cara Anda untuk menjadi seseorang yang bisa memiliki interpersonal skill yang baik? Caranya saya yaitu terus mempelajari interpersonal skill, bagaimana cara kita merespon dan menanggapi, serta menumbuhkan sifat simpati dan empati kita terhadap orang lain. Itu sih. Oke. Pertanyaan keenam nih Kak, menurut Anda, bagaimana cara Anda untuk menjadi pendengar yang baik? Menjadi pendengar yang baik, caranya sih saya cukup mendengarkan terlebih dahulu dan memberikan rasa simpati dan empati, dan setelah itu sih fokus itu aja, balik ke awal, fokus mendengarkan dan jawab secukupnya. Oke, baik. Gitu. Pertanyaan ketujuh, menurut Anda, apakah kebahagiaan dalam hidup itu penting? Sangat penting dong, karena kalau kita sedih terus, suasana hati kita akan terbawa serta di kehidupan kita, mau baik dalam melakukan hal-hal keseharian, itu pun bisa membuat kita jadi malas kalau kita terbawa suasana sedih. Makanya kita harus happy terus, bahagia selalu, seperti kamu nih yang lagi ngerekam. Betul. Pertanyaan ke-8 nih Kak, menurut Oke. Anda, apakah mengelola emosi ketika menyelesaikan masalah itu sangat penting? Bagaimana cara Anda mengelola emosi dengan masalah yang Anda hadapi? Mengelola emosi sangatlah penting sebelum kita bertindak atau berpikir atau mengambil keputusan. Caranya saya selalu itu balik, menghindari hal-hal berpikir negatif dan selalu berpikir positif. Karena berpikir positif akan memunculkan atau menimbulkan ide-ide yang cemerlang dan menghasilkan keputusan yang baik. Gitu. Oke. Pertanyaan ke-9 nih Kak. Menurut Oke. Anda, bagaimana cara Anda untuk memaafkan masa lalu Anda atau segala hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup Anda? Memaafkan masa lalu yang buruk cukup sulit sih, tapi saya usahakan sejauh ini kalau memikirkan hal-hal buruk atau memaafkan hal-hal buruk di masa lalu, yaitu dengan selalu berbuat baik kepada orang lain, menjalani hobi-hobi yang saya suka, dan mencari teman-teman yang memiliki circle atau pertemanan yang baik. Maka itu akan membuat hati kita positif dan pikiran selalu positif dan hati kita baik, maksudnya seperti itu. Oke, baik ya. Pertanyaan ke-10. Menurut Anda, bagaimana cara Anda memimpin keluarga ketika Anda kelak menjadi seorang ayah?
agar bisa selalu memberikan kebahagiaan setiap harinya? Nggak usah jauh-jauh, contoh aja ayah kita yang sekarang. Kalau ayah saya sih selalu memisahkan antara pekerjaan dan keluarga. Kalau pekerjaan ya pusing di pekerjaan saja, jangan bawa ke keluarga, dan di rumah itu selalu membawa suasana happy, bercandaan, dan selalu tersenyum serta tertawa. Itu Oke, kuncinya. baik Kak. Pertanyaan ke-11. Menurut Anda, bagaimana cara Anda memimpin regu atau kelompok di kelas pada saat ada tugas yang harus diselesaikan secara tim? Caranya sih kumpulkan satu kelompok, diskusi apa yang ingin kita buat, apa yang ingin kita kerjakan, pembagian tim, dan laksanakan tugasnya masing-masing. Dan setelah itu tugas dikumpulkan dan diskusikan ulang, evaluasi bareng, dan bantu yang belum selesai. Itu. Iya. Pertanyaan ke-12 nih Kak. Menurut Anda, bagaimana cara Anda memimpin organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang agar perusahaan Anda bisa terus berkembang pesat sesuai dengan strategi tim yang telah ditetapkan? Ya fokus aja apa yang ingin dikerjakan, fokus, dan jangan melenceng ke hal-hal tugas yang lainnya. Jika diberikan tugas satu, ya fokus kerjakan tugas itu, kerjakan, cari tahu, evaluasi, diskusikan, evaluasi lagi, perbaiki, dan diskusikan, balik lagi, yaitu circle atau perputaran untuk menghasilkan ide terbaik dan hasil yang terbaik. Itu yang saya sebutkan. Oke Kak. Pertanyaan 13 nih Kak. Menurut Anda, apa yang akan Anda lakukan apabila ada perbedaan pendapat dalam anggota tim Anda? Bagaimana Anda mensikapi perbedaan tersebut? Dengan mengadakan musyawarah. Seperti kita bangsa Indonesia, musyawarah itu sangat penting karena di setiap ide atau pendapat itu pasti ada yang berbeda. Bagaimana cara kita memecahkan masalah tersebut? Dengan cara musyawarah. Karena dengan adanya musyawarah, ide-ide itu bisa menjadi satu dan memiliki titik tengah, menghasilkan ide yang baik dan ide yang terbaik di antara yang lain. Itu sih musyawarah kuncinya. Ingat itu. Oke, musyawarah ya Kak kuncinya. Musyawarah, betul. Pertanyaan ke-14 nih Kak, sebelum kita pertanyaan terakhir. Waduh. Menurut Anda, ketika Anda telah menyelesaikan perkuliahan interpersonal skill ini, apakah Anda akan menjadi seorang yang memiliki pribadi yang lebih baik dengan cara menjalankan seluruh rambu-rambu yang telah dipelajari selama perkuliahan? Jawabannya insya Allah, karena kita belum tahu kedepannya bagaimana. Tapi saya sangat mengusahakan agar menjadi personal atau pribadi yang lebih baik lagi, sesuai yang diajarkan di mata kuliah interpersonal skill. Bagaimana saya menanggapi orang lain, bagaimana simpati saya terhadap orang lain, bagaimana empati saya terhadap orang lain, dan bagaimana saya berbicara di depan umum seperti ini nih. Oke, Itu. Kak. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Aduh, Gimana kalau kita terakhir. senyum dulu? Senyum dulu. Oke, senyum dulu. Hidup itu panjang ya jika diceritakan lebih jauh. Semoga Anda selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun Anda berada. Jangan lupa selalu afirmasi diri Anda. Oke. Usaha dan doa pasti akan membawa Anda pada kesuksesan. Semangat. Oh iya, pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Saya minta juga menurut Anda, apa saja kesan terindah yang terbaik dan pernah Anda rasakan selama mengikuti perkuliahan di kelas interpersonal skill? Kesan saya sih tugasnya asik-asik, dosennya seru, banyak game di dalam kelas. Seperti contohnya ini, Anjay. kesan-kesannya kayak tugasnya tuh berbeda dari mata kuliah lain, berbeda dari dosen-dosen lain. Dan tugas-tugasnya itu memicu kita agar menjadi orang yang lebih baik lagi, khususnya pribadi kita, baiknya di depan umum ataupun di tempat lain. Betul. Serta bisa membuat diri kita menjadi lebih baik lagi dalam hal berbicara di depan kamera seperti ini contohnya. Jadi kesan saya sih
senang dan bahagia karena mendapatkan mata kuliah ini dan dosennya yang seperti Kak Jule. Anjay. Oke. Udah nih Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Oke. Bye bye.